Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bus Elektrik di channel listrik kampungan. Halo teman-teman, di pagi hari ini kita akan coba memperbaiki kulkas Polytron. Pengakuan daripada si pemilik, jika dicokkan, dinyalakan, dihidupkan, mesin hidup tapi tidak dingin. Dan saya akan memberitahu kepada teman-teman, baik sebagai teknisi, tukang, ataupun sebagai pemilik kulkas. Karena pada umumnya dan rata-rata tiap rumah kita pasti memiliki yang namanya lemari pendingin ataupun kulkas ini ya teman-teman. Dan bagi konsumen, bagi si pemakai atau warga biasa, bukan tukang, maksud saya, jika teman-teman memiliki kulkas mesin hidup tapi tidak dingin, hanya dua, ingat ya teman-teman, hanya dua sepengalaman kami penyebabnya. Satu, dia tidak dingin, ada indikasi terjadi sumbat ataupun buntu. Yang kedua, dan yang paling sering, mesin hidup tapi tidak dingin adalah karena ada kebocoran pada evaporator dan juga kondensor. Nanti saya akan memberitahu kepada teman-teman cara menganalisanya kerusakan kulkas Anda ya teman-teman. Karena memang pada prinsip dasarnya pendingin, selama tidak ada kebocoran, freon itu tidak bakalan berkurang. Begitulah teman-teman. Dan ada di toko kita ini kulkasnya. Ini saya kasih tahu kepada teman-teman. Ini ada kulkas lama kebetulan. Ini kulkas lama. Ini kulkas lama ini teman-teman. Mereknya Mitsubishi. Ini sudah 30 tahun teman-teman. 30 tahun ini masih ori, belum pernah diisi freon ataupun kebocoran freonnya belum pernah. Artinya pendinginnya itu tetap berada di dalam sirkulasi kulkas kalau tidak ada kebocoran. Dan yang menyebabkan dia tidak dingin padahal mesin hidup, lampu hidup, karena ada kebocoran antara evap dan kondensor. Maka jika teman-teman memiliki kulkas dan biasanya seperti kami contoh, inilah teman-teman, saya kasih tahu evap itu apa. Ini evap, ini belum kita cabut, kebetulan barusan kita lepas ya, ini penutupnya. Inilah evaporator pada kulkas. Dan kebocoran paling sering, ini sering juga, itu ada dua faktor juga. Faktor pertama karena human error atau kesalahan pada manusianya. Salah satu contoh, kena congkel ataupun kena tusuk ya teman-teman. Yang kedua, karena korosi ataupun dia bocor sendiri teman-teman. Jadi sebagai konsumen yang baik, jangan juga ngeyel kalau dibilang sama si abang teknisi, ini ada kemungkinan kebocoran bu evapnya ini ataupun kondensor. Masa iya bang, ini nggak ada kecongkel, kami nggak pernah pakai pisau untuk ngambil es batu atau segala macam bla bla bla. Dan sedikit saya kasih tahu, ini bocor bukan hanya karena dicongkel, bisa juga karena korosi ya teman-teman. Karena memang kualitas pada umumnya sekarang kulkas sudah tidak seperti dulu yang mengedepankan kualitas daripada mode atau kecantikannya. Oke teman-teman. Yang kedua, kondensor teman-teman. Jikalau teman-teman menyalakan kulkas, teman-teman pernah nggak kesentuh, kepegang bodi, baik di samping kanan atau samping kiri juga, ataupun di belakang, bodinya panas teman-teman. Dan jika teman-teman pernah kesentuh atau kepegang bodinya itu panas, itu adalah kondensor teman-teman.
saya gambarkan di sini ada kebetulan kondensor kita ya teman-teman yang gantung. Nah, inilah dia teman-teman kondensor. Nah, ini kondensor body, kondensor luar. Kira-kira gambaran seperti inilah di dalam body kulkas ini teman-teman. Dan itu juga mau bocor teman-teman. Jadi untuk analisa pertama, jika teman-teman menyalakan kulkas mencokkan, tadi saya sebutkan ada dua indikasi. Satu karena sumbat ataupun karena freon berkurang. Freon bocor karena antara EVAP dan kondensor body bocor teman-teman. Dan triknya, salah satu contoh langkahnya, jika ini kita potong ya teman-teman, pipa pengisian freon ini ada, teman-teman bisa lihat nanti ada pipanya buntu. Jika teman-teman memotong pipanya masih terdapat banyak gasnya, berarti ada kemungkinan dan dapat dipastikan ini kasusnya bukan bocor kondensor ataupun EVAP, melainkan buntu teman-teman, baik dia di pipa kapilernya ini ya karena memang kecil ataupun di filternya, penyaringnya teman-teman. Dan jika tidak ada freon ketika kita potong, itu dipastikan ada kebocoran antara EVAP dan kondensor. Jadi trik kami semisal nih ya teman-teman, nanti kita akan lakukan eksekusinya. Semisal ini kita potong, freonnya tidak ada, habis, hilang, begitu kira-kira. Dan langkah pertama yang kami lakukan, karena memang kami melakukan perbaikan pada kulkas, selalu kami bersihkan EVAP dan kondensor. Maka sebelumnya kita lakukan ini, kita potong kondensornya, kemudian ini pangkalnya teman-teman. Nah, ini pangkalnya. Dan ini ujungnya, ini kita buntukan dan ini kita lakukan pakai sambung pentil ya teman-teman. Kemudian kita lakukan pengisian angin untuk melakukan tekanan. Kita contoh ini teman-teman ya, biar lebih pas, lebih akurat. Bentar teman-teman, saya ambil dulu manifold di kotak ini. Mana di kotak? Ini semisal teman-teman ya, semisal nih teman-teman. Ini teman-teman, ini menunjukkan manifoldnya sampai 220 PSI. Semisal kita kasih tekanan angin 220 PSI. Biasanya kami lakukan pengetesan di EVAP dan di kondensor. Kondensor ini pangkalnya, ini ujungnya. Untuk EVAP ini pangkal pipa kapilernya ya, ini ujungnya kita butuhkan. Dan sebelumnya kita lakukan pengetesan dua-duanya. Kita potong kondensor, kita lakukan pengetesan pakai manifold tekanan 220 PSI. Kemudian EVAP juga kita lakukan tekanan biasa dari 150 sampai 200 PSI ya teman-teman. Itu kita amati di mana dia yang turun, kan begitu. Dan apa namanya teman-teman, kita amati di mana dia yang turun, kan begitu. Dan jika yang turun di kondensor, berarti kondensor yang bocor. Dan jika EVAP yang menunjukkan berkurang, bisa juga EVAP yang bocor. Dan ada dia teman-teman, satu, ada kesalahan di alat. Terkadang alat kita 220 tak bocor tapi dia berkurang, ada beberapa faktor penyebabnya. Jadi kami melakukan lebih akurat ya teman-teman. Ini EVAP kita potong, evaporatornya kita potong, kita cabut ya teman-teman. Kita potong pipanya, kita lakukan tes angin, kemudian kita celupkan ke air. Ada tidak yang menunjukkan gelembung-gelembung ataupun kebocoran pada evaporator tersebut. Dan apabila tidak ada kebocoran, tidak ada gelembung pada airnya, maka kita ponis, kita pastikan EVAP-nya aman, dan kita bisa langsung
ganti kondensor bodi tanpa melakukan tes kebocoran, teman-teman. Karena kenapa saya bilang tanpa melakukan tes kebocoran pada kondensor? Karena freonnya hilang, freonnya habis. Jadi kembali lagi ke teori dasar, freon itu tidak akan habis, tidak berkurang apabila tidak ada kebocoran. Begitulah kira-kira, teman. Oke, kita coba eksekusi ya, teman-teman, untuk menganalisanya. Ini coba, ini kulkasnya ya, teman-teman. Ini coannya kita coba buka aja ya, biar nampak masih hidup tidak lampunya. Ini kita coba, kita letakkan dulu ini alat ukur. Jika teman-teman juga memiliki tang ampere, ini ada tang ampere ya, teman-teman. Kita cek nanti harusnya berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini belum hidup nih, teman-teman. Oh, tunggu, belum kita naikkan ya. Ini hidup ya, teman-teman. Ini hidup ya, kulkasnya hidup. .60, teman-teman, 0,60 PSI. Oke, kita coba pegang mesinnya. Jika dia normal, teman-teman, mesinnya ini pasti panas. Mesin kondensornya ini akan panas, teman-teman, jika ada freon di dalam. Dan apabila tidak ada freon, mau 1 minggu, 1 bulan, ini bodi tidak akan panas, teman-teman. Oke, di sini kita baca kembali arusnya pada nameplate. Ini menunjukkan arus 0,65 ampere. Sedangkan yang terbaca 0,59 ataupun 0,60, sudah berkurang ya, teman-teman. Artinya kerja mesin itu menurun karena freonnya bisa jadi habis ataupun sumbat. Oke, kita coba potong pipanya ya. Dan dalam memotong pipa kita cabut, teman-teman, karena mesinnya kan hidup. Mesin hidup tentunya menghasilkan angin, dan disitu nanti lebih susah untuk kita amati. Oke, kalau hanya sekedar gitu ya pastilah, karena kan mesinnya baru kita hidupkan. Tapi jika dia memang ada gasnya, itu akan banyak kita lihat. Oke, kita coba eksekusi. Ini kita potong, teman-teman bisa lihat. Ini tidak ada, teman-teman, tak ada freonnya, kosong. Ini sudah saya potong ya, teman-teman, tidak ada freonnya. Berarti ini sudah dapat dipastikan kasusnya bocor, teman-teman. Antara mana yang bocor? Antara evap dan kondensor bodi. Oke, teman-teman. Dan untuk para tukang teknisi, sini saya bukan mengajari, bukan menggurui, hanya sharing dan berbagi pengalaman saya. Dan begitu langkah-langkah kami untuk melakukan analisa dan cara untuk mengeksekusi kulkas yang mesin hidup tapi tidak dingin, teman-teman. Semoga membantu, semoga bermanfaat, dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.